Kemarin akhirnya DPRD DKI secara resmi mengumumkan pemberhentian Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies selesai tugas tanggal 16 Oktober nanti dan akan meninggalkan jabatannya karena memang selesai masa tugas. Jadi bukan diberhentikan ya, seperti kata fans militannya yang tetap tidak rela Anies Baswedan harus kehilangan jabatan. Jakarta di tangan Anies Baswedan, meskipun dari luar terlihat cantik, sebenarnya secara manajemen di dalamnya itu sangat amburadul. Anies hanya memoles wajah Jakarta dengan kosmetik tebal buat pencitraan tanpa mampu menyelesaikan akar masalah yang ada di Jakarta. Anies Baswedan memang tipikal dosen yang dipaksa untuk jadi manajer di sebuah kota besar. Itulah kenapa dia hanya mampu mengeluarkan teori-teori besar tanpa sedikit pun kemampuan secara teknis dalam mengelola kota besar. Bahkan hanya untuk membantunya bekerja saja, Anies harus membentuk tim TGUPP yang berjumlah 74 orang. Ini jumlah yang fantastis karena di masa Jokowi dan Ahok saja tim yang dibentuk untuk membantu mereka itu sangat kecil dan efisien dengan jumlah 7-9 orang saja. Gemuknya tim Anies Baswedan ini juga mengakibatkan gemuknya pengeluaran daerah. Tahun 2020 saja anggaran untuk anggota TGUPP itu mencapai 26 miliar rupiah. Dan itu dibebankan ke daerah, bukan diambil dari dana operasional gubernur. Anggota DPRD DKI Jakarta banyak yang mengeluh terhadap inefisiensi ini. Karena juga nggak jelas tugas anggota TGUPP sebanyak itu tuh apa ya. Bahkan ada dugaan bahwa dibentuknya tim TGUPP sebenarnya hanya bagian dari bagi-bagi jabatan saja. Untuk mereka yang dulu dianggap berjasa memenangkan Anies Baswedan. Di bidang pembangunan rumah yang dulunya bernama DP 0% terus diganti dengan nama DP 0 rupiah, itu pun ternyata bermasalah. Anies Baswedan terjebak pada janji manisnya waktu kampanye bahwa dia akan menyediakan rumah murah buat warga DKI yang berpenghasilan minim. Anies bahkan dulu mengejek Ahok waktu debat di masa kampanye. Kalau model sewa yang dilakukan Ahok semasa menjabat tidak akan menyelesaikan masalah kepemilikan rumah buat warga miskin. Dan harus diakui, program kepemilikan rumah murah dengan DP 0% atau 0 rupiah ini adalah salah satu faktor yang memenangkan Anies Baswedan di dalam pemilihan. Tapi janji tinggal janji, bulan madu hanyalah mimpi. Alih-alih dapat rumah murah, warga miskin Jakarta tetap saja harus tidur lagi. Karena yang dimaksud warga miskin buat Anies Baswedan yang bisa membeli rumah adalah warga dengan pendapatan 7 juta rupiah ke atas. Mana ada warga miskin yang punya pendapatan 7 juta rupiah ke atas. Warga miskin pun protes dan Anies Baswedan menjawab dengan menaikkan pendapatan minimal buat yang bisa beli rumah DP 0 rupiah menjadi 14 juta rupiah ke atas. Makin jauhlah mimpi warga miskin Jakarta untuk dapat rumah sesuai janji Anies waktu kampanye dulu. Warga miskin Jakarta tetap saja jadi korban. Sudah digusur-gusur, maksudnya direlokasi, sekarang rumah murah pun tinggal mimpi. Tapi Anies Baswedan gak nyerah. Supaya dirinya bisa tercitra dengan baik dan orang lupa dengan kelemahan kemampuan manajemennya, dia kemudian menyuruh timnya untuk mengecat atap rumah warga dengan warna-warni. Entah apa sih maksudnya, tapi tetap aja ada yang memuji. Buat Anies mungkin warna-warni itu ibarat mimpi warganya yang punya harapan besar bisa hidup sejahtera meski cuma di permukaan saja.
Pas bangun tidur, ya miskin lagi, miskin lagi. Anies sukses melenggang dengan meninggalkan sejuta masalah dari janji manisnya yang tidak terlaksana. Dan yang terbaru adalah kasus Stadion Jakarta International Stadium. JIS adalah stadion kebanggaan Anies Baswedan karena disitulah tempat ibadah terbesar yang pernah dia buat. Tetapi sebagai stadion olahraga, ternyata PSSI sendiri ragu JIS akan bisa jadi stadion dengan standar FIFA. Bukan masalah lapangan rumputnya, tetapi masalah aksesnya. JIS dianggap tidak memenuhi syarat karena dari mulai kantung parkir sampai area drop off pemain itu nggak layak. Bahkan beredar video di mana sebuah bus yang mau masuk ke area drop off pemain itu harus susah payah masuk karena rendahnya atap masuk ke area drop off itu. Dan itu belum kelayakan lainnya yang belum 100% dan juga belum teruji. Banyak sekali masalah yang ditinggalkan Anies Baswedan di Jakarta. Itu belum nama-nama jalan yang dengan seenaknya dia ganti tanpa peduli keruwetan warganya yang harus mengganti KTP sampai kartu keluarga. Tapi Anies Baswedan mana peduli. Yang penting dia sudah balas budi kepada para pendukungnya, sedangkan warga lain silahkan gigit jari. Nanti kalau Anies Baswedan sudah keluar kantornya dan jabatan itu diisi oleh pelaksana tugas, percayalah, bakalan ada lebih banyak masalah yang ditemukan yang berhubungan dengan manajemen dan administrasi di Jakarta. Gitu kok mau jadi presiden. Bisa ruwet Indonesia kalau doi menang. Mending kita relakan saja Anies bikin podcast dan jadi YouTuber aja. Siapa tahu di sana dia bisa digelari Sultan. Berjumpa kembali dengan saya teman-teman di channel Albi Update TV. Kalau masalah Anies Baswedan ini saya jadi tidak bisa banyak berkomentar ya teman-teman ya. Ya jadi saya mengajak warga Indonesia dan teman-teman sekalian untuk mendoakan siapa presiden yang terbaik di Indonesia ini ke depan. Tentu kita doakan supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Itu saja ya. Jadi mari kita baca sebagian ya teman-temannya pesan-pesan dari kawan-kawan ini ya. Ada Susana W. Pengganti Anies kinerjanya semoga lebih baik dalam segala hal. Baik dalam mengelola anggaran dan menyejahterakan segala lapisan masyarakat. Kerja dan kerja. Jangan hanya teori, tapi tindakan nyata sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya, kita doakan yang terbaik untuk DKI Jakarta. Ini ada Khairul Anwar. Pengganti Anies yang cocok itu Denny Siregar dan wakilnya Ade Armando. Selama ini kan dia pintar tuh teori ngebacot sana sini, tinggal prakteknya aja becus enggak. Ini pasti mendukung Anies Baswedan yang tidak pro dengan Denny Siregar ya. Ya itu biasa sajalah pro ya. Ini ada yang Bazar Balai Kota muncul. Wow. Memang kadang-kadang kalau orang juga mengatakan benar salah. Kalau juga mengatakan yang tidak benar, waduh lebih salah lagi. Kadang-kadang seperti itu ya teman-teman ya. Ini ada Adi Diana. Kasihan dalam sejarah dia bakal dikenang sebagai orang hina karena mulutnya. Oke teman-teman, itu saja dulu. Sampai jumpa kembali.